Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ibu Nurfi Oktiani SEMM dengan mata kuliah metode kuantitatif. Di sini sebelumnya kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil project based learning kami dengan judul penelitian strategi green marketing dan digital marketing dalam meningkatkan brand awareness terhadap produk lem mineral. Dan langsung saja saya memperkenalkan diri dan juga ada teman saya. Nama saya Jessy Retno Wulandari dengan NIM 6422089 dan ada teman saya. Perkenalkan nama saya Tiara Nur Marifah dengan NIM 642200435. Ya, langsung saja di sini ada latar belakang. Latar belakangnya adalah dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa lepas dalam mengkonsumsi air untuk kebutuhan hidupnya. Air minum menjadi hal yang sangat penting bagi setiap manusia. Hal ini dikarenakan manusia membutuhkan air di setiap aktivitasnya agar terhindar dari dehidrasi. Selain itu, sekitar 60% berat dalam tubuh manusia berasal dari air. Itu sebabnya air menjadi komponen utama bagi tubuh. Lalu selanjutnya ada seiring berjalannya waktu dan berkembangnya zaman, membuat kebutuhan air minum pada manusia sangat meningkat pesat. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya juga populasi kebutuhan air minum harian yang direkomendasikan adalah 5,3 liter per orang. Kebutuhan air putih orang dewasa sekitar 2 liter per hari, atau sekitar 8 gelas berukuran 230 mili. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka semua manusia harus memiliki kesadaran akan pentingnya air minum. Lalu di sini ada tujuan untuk mengetahui strategi green marketing yang dilakukan oleh produk Lim Mineral, meningkatkan brand awareness bagi konsumen. Lalu selanjutnya ada untuk mengetahui strategi digital marketing yang diterapkan pada produk Lim Mineral mempengaruhi brand awareness pada konsumen. Lalu yang ketiga ada untuk mengetahui strategi green marketing dan digital marketing memiliki pengaruh pada peningkatan brand awareness untuk konsumen. Lalu di sini selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah seperti strategi green marketing yang dilakukan oleh produk Lem Mineral, meningkatkan brand awareness bagi konsumen. Strategi digital marketing yang diterapkan pada produk Lem Mineral mempengaruhi brand awareness pada konsumen. Strategi green marketing dan digital marketing memiliki pengaruh pada peningkatan brand awareness untuk konsumen. Lalu selanjutnya ada manfaat penelitian. Yang pertama adalah bagi peneliti, peneliti dapat mengetahui dan memahami bagaimana strategi green marketing dan digital marketing dalam meningkatkan brand awareness terhadap produk yang menarik. Lalu yang kedua bagi pembaca, diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan dapat menjadi referensi bagi pembaca untuk penelitian berikutnya. Lalu bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat membantu PT Tirta Fresindo Jaya untuk menerapkan strategi green marketing dan digital marketing untuk produk lem mineral dalam meningkatkan brand awareness terhadap setiap konsumen. Lalu di sini ada ruang lingkup penelitian, karena banyaknya industri air mineral dalam kemasan penelitian ini hanya berfokus pada produk air mineral. Untuk mengetahui variabel X1 green marketing, untuk variabel X2 itu digital marketing, lalu yang terhadap variabel Y brand awareness. Menggunakan metode kuantitatif statistik dengan jumlah populasi 100 mahasiswa dari kelas 5A dan 5D sebagai responden serta memiliki metode sampling jenuh. Lalu selanjutnya di sini ada sistematika penulisan. Yang pertama adalah bab satu, yang kedua adalah bab satu adalah pendahuluan, lalu yang kedua adalah bab 2 pembahasan, lalu yang bab 3 metode penelitian, lalu bab 4 hasil penelitian. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Pembahasan green marketing atau pemasaran hijau merupakan pendekatan bisnis yang berorientasi pada promosi produk atau layanan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran di kalangan konsumen akan pentingnya perlindungan lingkungan dan dampaknya terhadap konsumsi. Penelitian dan praktik pemasaran ramah lingkungan telah menunjukkan bahwa penerapannya menawarkan manfaat jangka panjang bagi bisnis seperti pengelolaan biaya, peningkatan citra merek, diferensiasi dari pesaing, dan peningkatan kepuasan pelanggan. Hendra dan Yanti 2023. Digital marketing adalah istilah umum untuk pemasaran produk atau layanan yang ditargetkan struktur dan interaktif dengan menggunakan teknologi digital. Tujuan utama digital pemasaran terdiri dari mempromosikan merek, bentuk bentuknya preferensi dan meningkatkan lalu lintas penjualan hingga berlipat ganda. Teknik pemasaran, istilah teknik pemasaran digital, istilah dari pemasaran digital adalah pemasaran online atau pemasaran internet. Pemasaran digital sebenarnya hampir mirip dengan pemasaran pada umumnya. Namun, namun yang membedakan adalah peralatan yang digunakan. Brand awareness menurut Kotler, Keller, Brady, Grothman, Hansen 2019 menyatakan bahwa kesadaran merek adalah kemampuan konsumen untuk mengenali dan mengidentifikasi merek dalam pikirnya, sedangkan Akhir 2020 menyatakan bahwa kesadaran merek adalah kemampuan konsumen untuk mengenali atau mengingat sebuah produk merek berdasarkan kategori produk tertentu. Kesadaran merek mengukur seberapa banyak konsumen yang di pasar yang mampu melakukan hal tersebut. Di sini ada kerangka berpikir. H1 sama dengan green marketing, X1 berpengaruh positif terhadap brand awareness. H0 HO1 sama dengan brand marketing X2. HO1 sama dengan brand marketing X1 tidak terpengaruh terhadap brand awareness Y. H2 sama dengan digital marketing X2 berpengaruh positif terhadap brand awareness Y. H02 sama dengan digital marketing H2 tidak berpengaruh terhadap brand awareness Y. H3 sama dengan brand marketing X1 dan digital marketing X2 secara simultan berpengaruh terhadap Y. H HO3 sama dengan brand marketing X1 dan digital marketing X2 secara simultan tidak berpengaruh terhadap brand awareness Y. Populasi dan sampel penelitian. Menurut Sugiono 2013, populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek yang dengan ciri yang sama, sedangkan dalam arti luas populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kuantitas serta karakteristik tertentu yang ditetapkan dan kemudian dapat dibentuk kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan konsumen yang mengkonsumsi air botol kemasan mineral. Sugiono 2013 menyatakan bahwa sampel merupakan bagian dari jumlah serta karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan dalam sampel jenuh. Sampel jenuh adalah satu dari beberapa teknik
non-random sampling. Teknik ini didefinisikan sebagai teknik penentuan sampel yang menjadikan seluruh anggota populasi sebagai sampel dari metode penelitian ini diambil dari mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika kelas 64.5A.01 dan 645D.01 yang setiap kelasnya berjumlah 50 orang. Jadi total jumlah populasinya adalah 100 orang. Teknik pengumpulan data. Menurut Sugiono 2013, teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang paling strategis dalam sebuah penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data premier, yaitu menggunakan data kuesioner melalui internet. Menurut Sugiono 2013, kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan kepada responden untuk dijawabnya. Teknik analisis data. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Mentabulasi data berdasarkan variabel seluruh responden, menyajikan data setiap variabel yang diteliti dalam melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan. Skala yang digunakan Skala yang umum digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dalam riset Francis Likert yang menerbitkan suatu laporan yang menjelaskan penggunaannya. Hasil uji validitas variabel X1 Grand Marketing. X1 Grand Marketing memiliki nilai uji validitas yang baik. Kuesioner dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel kualitas produk memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari L tabel, yaitu 0,195. 0,195. Hasil uji reali- reabilitas variabel X1 Grand Marketing. Dari tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,860 lebih dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel Grand Marketing S1 rea- re- reliable. Reliable. Hasil uji validitas variabel X2 digital marketing. Variabel X2 digital marketing memiliki uji validitas yang baik. Kuesioner dinyatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel kualitas produk memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,19.
Hasil uji reliabilitas variabel X2 digital marketing. Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,993, lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel digital marketing X2 reliable. Hasil uji validitas variabel Y, brand awareness, awareness. Variabel Y, brand awareness, memiliki uji validitas yang baik. Kuesioner dikatakan valid jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Jadi dapat diartikan bahwa keseluruhan item variabel kualitas produk memiliki data yang valid dengan menunjukkan R hitung lebih besar dari R tabel yaitu 0,195. Hasil uji reliabilitas variabel Y, brand awareness, dari tabel di atas menjelaskan bahwa nilai Cronbach alpha lebih besar dari nilai batas yaitu 0,781, lebih besar dari 0,6 yang menunjukkan bahwa variabel brand awareness Y itu reliable. Real, reliable. Lalu selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik. Di sini hasil uji normalitas p-plotnya berdasarkan grafik p-plot. Ini dapat disimpulkan bahwa residual model regresi cukup normal sehingga asumsi normalitas tidak dilanggar secara signifikan. Namun untuk verifikasi lebih kuat bisa ditambahkan uji statistik seperti Kolmogorov, Smirnov, atau Shapiro-Wilk. Lalu selanjutnya di sini ada hasil uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas, penelitian ini menunjukkan bahwa phi EV lebih besar dari 10, di mana nilai V variabel green marketing X1 dan digital marketing X2 adalah 1,5599, lebih besar dari 10, dan nilai toleransi dan setiap variabel yaitu sebesar 0,641 0,641, artinya lebih besar dari 0,10. Hal ini dinyatakan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam variabel independen penelitian ini. Berdasarkan tabel koefisien di atas, nilai VIP variabel green marketing X1 dan variabel digital marketing X2 adalah 1,559, yang dimana lebih besar dari 10, dan nilai tolerance value itu 0,641, lebih kecil dari 0,1. Maka dari data tersebut tidak terjadi multikolinearitas. Lalu hasil uji heterokedastisitas, model regresi tidak menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas. Artinya asumsi klasik homoskedastisitas terpenuhi sehingga model regresi dapat dianggap valid dalam hal konsistensi variansi residual. Lalu di sini ada hasil uji regresi linear berganda. Persamaan regresinya rumusnya adalah Y sama dengan A tambah B1 X1 tambah B2 titik X2. Lalu Y sama dengan 7,024 tambah 0,542 X1 tambah 0,241 X2. Interpretasi hasilnya nilai A itu adalah 7,024. Artinya jika green marketing dan digital marketing bernilai 0, maka nilai brand awareness berada pada angka 7,024, tidak mengalami perubahan. Nilai koefisien regresi X1 sama dengan 0,542, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satuan green marketing akan meningkatkan brand awareness sebesar 0,542 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini.
Nilai koefisien digital marketing X2 sama dengan 0,241, menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan digital marketing akan meningkatkan brand awareness sebesar 0,241 dengan asumsi variabel lain tidak diteliti pada penelitian ini. Lalu selanjutnya, nah, 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 ada hasil uji T variabel green marketing X1 terhadap Y nilai signifikansinya 0,00 lebih besar dari 0,05, nilai T hitung 8,056 lebih kecil dari 1,98472. P tabel. H01 ditolak dan H1 diterima. Brand marketing berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Variabel digital marketing X2 terhadap Y, nilai signifikansinya 0,0000 lebih besar dari 0,05. Nilai T hitung 5,818 lebih kecil dari 1,98472. P tabel. H02 ditolak dan H2 diterima. Digital marketing berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Lalu di sini ada hasil uji F, X1 dan X2 terhadap Y, nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05. Nilai F itu lebih kecil dari F tabel. Nilai F tabelnya 3,09, nilai signifikannya 0,00 lebih besar dari 0,05, nilai F hitungnya 35,736 lebih kecil dari nilai F tabel di 3,09. Nilai signifikansinya 0,00 lebih besar dari 0,05, nilai F hitungnya 35,736 lebih kecil dari 3,09 F tabel. H03 ditolak dan H3 diterima. Green marketing dan digital marketing secara simultan berpengaruh signifikan terhadap brand awareness. Lalu di sini ada hasil uji koefisien determinasi R2. R square-nya 0,424. Interpretasinya berdasarkan tabel 4.1 dipengaruhi nilai koefisien R square R2 sebesar 0,424 atau 42,4%. Jadi bisa diambil kesimpulan besarnya pengaruh variabel digital marketing terhadap brand awareness sebesar 0,424 atau 42,4%. Lalu selanjutnya di sini ada kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi green marketing dan digital marketing terhadap peningkatan brand awareness produk lem mineral, dapat disimpulkan bahwa kedua strategi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan. Strategi green marketing yang ditetapkan oleh lem mineral seperti kampanye ramah lingkungan, penggunaan plastik daur ulang, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik dengan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Nilai T hitung yang melebihi satu tabel. Demikian pula strategi yang digital marketing yang memanfaatkan berbagai saluran digital seperti media sosial, iklan online, dan kampanye kreatif juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap brand awareness secara simultan. Kedua variabel bebas ini memberikan kontribusi sebesar 42,4% terhadap peningkatan brand awareness sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R square. Artinya kombinasi dari green marketing dan digital marketing memainkan peran penting dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran merek lem mineral di kalangan konsumen, khususnya mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Lalu di sini ada sarannya berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi green marketing dan digital marketing terhadap peningkatan brand awareness produk lem mineral dapat disimpulkan bahwa kedua strategi tersebut memiliki pengaruh yang signifikan secara parsial maupun simultan. Strategi green marketing yang
terapkan elemen mineral seperti kampanye ramah lingkungan, penggunaan plastik daur ulang, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pola hidup sehat. Terbukti secara signifikan mampu meningkatkan kesadaran konsumen terhadap merek. Hal ini dibuktikan melalui uji statistik dengan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan nilai T hitung yang melebihi satu tabel. Demikian pula strategi digital marketing yang memanfaatkan berbagai saluran digital seperti media sosial, iklan online, dan kampanye kreatif juga menunjukkan pengaruh positif yang signifikan terhadap brand awareness secara simultan. Kode variabel bebas ini memberikan kontribusi sebesar 42,4% terhadap peningkatan brand awareness sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi R-square. Artinya kombinasi dari green marketing dan digital marketing memainkan peran penting dalam membentuk dan meningkatkan kesadaran merek dan mineral di kalangan konsumen khususnya mahasiswa sebagai responden dalam penelitian ini. Cukup sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.